Glowing. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu. Alhamdulillah para pemirsa, para pemerhati dan juga para netizen dari channel Padepokan Gaul dimanapun Anda berada. Alhamdulillah ini bertepatan di hari Kamis malam Jumat. Saya habis melaksanakan belajar istiqomah, yaitu melaksanakan zikir yang ada di sini di Padepokan Gaul. Dan tadi sekilas foto daripada ataupun gambar dari teman-teman yang di sini. Ya mohon maaf, dulunya itu ya tidak seglowing seperti sekarang ini, dan alhamdulillah dirasakan dilakukan pembersihan setiap saat dari jasmaninya maupun rohaninya. Sekarang terlihat lebih fresh, lebih seger, lebih sehat, dan itulah dampak salah satu manfaatnya yang akan dirasakan secara nyata jika kita melaksanakan amaliyah yang memang benar-benar melalui jalurnya dan sering juga dilakukan pembersihan di dalam diri kita. Dan tak lupa juga kita sapa daripada netizen subscriber dari channel Padepokan Gaul yang senantiasa menyimak maupun mendukung dari pergerakan channel ini, baik itu yang ada di Nusantara, di Indonesia, terutama wabil khusus di Pulau Jawa, dari Jawa Tengah, Jawa Barat, Jawa Timur, maupun yang ada di Pulau Sumatera, Pulau Papua, dan pulau-pulau lain yang ada di seluruh Nusantara. Dan tak lupa juga yang berada di luar negeri, baik itu yang di Hong Kong, yang di Jerman, Thailand, Taiwan, di Amerika, maupun di belahan bumi bagian lain. Semuanya tetap semangat. Semoga saja Anda di sana diberikan kemampuan untuk mengerjakan apa yang seharusnya nanti dikerjakan, dan nantinya Allah Subhanahu wa Ta'ala akan membalas sesuai apa yang Anda lakukan. Dan senantiasa juga kami doakan yang saat ini sedang sakit, baik itu mengalami penyakit medis maupun non medis, berbagai macam versinya, semoga saja diberikan kesembuhan oleh Allah dengan cepat dan juga dengan tepat tentunya. Dan juga semoga saja penyakitnya tidak akan kambuh-kambuh lagi. Dan selanjutnya setelah sembuh, otomatis nanti harus melaksanakan apa yang seharusnya dilakukan sebagai seorang manusia. Dan senantiasa juga kami doakan yang saat ini sedang mengalami sebuah permasalahan hidup, banyak permasalahan, baik itu permasalahan susah rezekinya maupun susah jodohnya, maupun permasalahan-permasalahan lain. Semoga saja diberikan kemudahan oleh Allah dan juga diberikan solusi yang terbaik nantinya, dan bisa mendapat sebuah hikmah tentang apa yang sedang menimpanya pada saat ini. Dan alhamdulillah pada kesempatan konten malam ini pemirsa, kita tidak jauh-jauh lagi, yang pada kesempatan kali ini kita masih seputar pengalaman nyata dari rekan jamaah di Padepokan Gaul, yaitu sejak dari awal mula beramaliyah hingga sekarang itu masih merasakan dampak diganggu daripada golongan gaib, terutama di bagian dada gitu. Itu sedikit yang saya katakan, dan ini saya akan bertanya kepada orangnya. Selamat malam Pak, ini dengan Pak siapa? Suliono. Pak Suliono. Ya. Asalnya dari mana? Dari Kota Kudus sendiri. Oh, dari Kota Kudus sendiri. Ya. Oh ya. Terus ini keluhannya Pak yang dirasakan saat ini itu apa? Sering merasakan susah napas. Susah napas. Biasanya datang itu saat menjelang tidur atau di pertengahan tidur. Dan itu sangat mengganggu ketika akan melaksanakan amaliyah. Oh, dan Anda sekarang ini berada di tahap amaliyah tertentu gitu ya, sedang Ya. menjalaninya. Ya. Oh. Dan dulu di saat sebelum melaksanakan amaliyah di jenjang tertentu itu apakah sudah merasakan seperti itu? Sudah, tapi tidak parah. parah sekali dalam setahun belum tentu. Oh, Ini gitu. setelah fondasi itu makin sering, semakin kesini makin sering. Oh, begitu. Ya. Terus aja ya Pak Suliono. Ya. Di sesak dadanya itu, sesak Dada, napas. sesak napas. Oke, makasih Pak.
dan kita coba mediumisasi apa sih yang membuat daripada sesak nafas itu. Dan perlu diketahui Pak, saya sedikit menyampaikan kepada jenengan bahwa jika kita kembali bertobat kepada Allah, pasti tak henti-hentinya akan mendapat gangguan, baik itu dari makhluk gaib maupun makhluk nyata. Itu ya Pak ya, harus disadari dari situ. Dan nantinya semoga ada sebuah solusi yang harus kita laksanakan gitu. Dan yang terpenting nanti sesuai apa yang disampaikan daripada yang di sini itu dijalankan benar-benar dan tanpa dikurang-kurangin begitu ya Pak Sulyono. Itu saja pemirsa, dan sedikit saja narasi dari kami bahwa jika kita kembali bertobat melalui tauhid yang benar-benar lurus dan tidak berbelok-belok, itu pasti dari golongan iblis terutama pasti akan tidak terima, dan yang pastinya akan mengganggu kita. Dan gangguan itu bermacam-macam, dan wabil khusus pada kesempatan kali ini yaitu menyangkut daripada gangguan secara fisik nyata, yaitu sakit yang ada di dada Pak Sulyono. Dan semoga saja nanti ada sebuah wawasan dan bermanfaat lah bagi kami maupun pemirsa nantinya. Itu saja yang dapat kami sampaikan sebagai narasi pembukanya, dan alhamdulillah saya masih ditemani mediator Mas Hamid. Gimana kabarnya Mas? Alhamdulillah baik, sehat Mas Nis. Alhamdulillah baik, sehat. Sudah siap makan malam kali ini? Oke, siap. Mohon izin pemirsa, mohon doanya semoga diberikan kelancaran dari awal hingga akhir video nanti. Amin. Oke Pak, duduk di sini saja ya Bapak. Bismillahirrahmanirrahim. Yang palsu atau dalam semua sesuatu ini. Semua nantinya menyesuaikan bicaranya bahasa Indonesia otomatis langsung dan sebagainya. Bismillahirrahmanirrahim. Salah satu gaib yang membuat sesak nafas saat Pak Sulyono sedang melaksanakan amaliyah, salah satunya yang terkuat, yang asli, tarik tansa. Oh Allah. So. Selamat malam. Sini saja. Kakimu, tanganmu terikat. Allah. Ikatan itu semakin kuat. Sallallahu ala Muhammad. Rantai api dari neraka mengikat lehermu. Sallallahu ala Muhammad. Allah. Golongan apa ini? Ya otomatis mengendur. Allah. Bebas sekarang sedikit. Golongan apa ini? Siluman kalajengking. Siluman kalajengking. Berbisa berarti kamu? Ya. Oke. Menghadap ke sini saja lah. Aku tidak akan menyakitimu. Tolong menghadap ke sini. Kenapa? Ada golongan cahaya. Dari mana? Itu dari benda-benda sakti itu. Oh, ya sudah, tolong seluruh di sini. Otomatis disesuaikan saja, tidak terlalu menyilaukan. Allah sallallahu alaihi Muhammad. Otomatis ikatan terlepas. Sallallahu alaihi Muhammad. Allah. Sini saja, saya mau ngobrol sama kamu. Kita baik-baik. Kamu golongan siluman. Sudah makan apa belum? Mana bisa saya makan? Gak bisa makan. Sudah lama saya terikat. Sejak kapan kamu terikat? Saya 1 Mm-mm. bulan yang lalu. 1 bulan yang lalu? Saya sering keluar masuk. Oh. Tapi tiba-tiba sebulan yang lalu saya tidak bisa keluar lagi. Oh gitu. Terkunci dalam jasadnya berarti? Iya. Oh. Oke, kamu makan apa? Katakan saja. Makanan yang kamu sukai sekarang. Berikan saya. Itu dimakan, dirasakan. Kan kamu gak pernah makan. Otomatis dilipatkan sangat banyak, gak akan habis-habis. Makan dulu. Saya tahu kamu gak pernah makan sekarang kan. Gak pernah. Sakit semua badan saya. Sakit? Dalam jasadnya anak itu. Lah kok bisa sakit, kenapa?
Dipukuli. Siapa yang mukuli? Golongan saya. Saya dari mana lagi? Saya dari beliau yang Cani Nirwana. Oh, Yang ada di benda-benda itu. oh begitu. Sudah masuk di dalam jasadnya anak itu. Oh, berarti kalau benda-benda ini dipakai oleh manusia, dan sedangkan manusianya di dalam jasadnya itu banyak dari golongan kamu, pasti golongan saya masuk ke dalam jasadnya gitu dan bekerja. Iya, bekerja. Jika kami tidak mau tunduk, Ah. ya disiksa dulu, baru dipotong-potong, dilempar ke neraka jahanam. Oh, Diikat dulu, disiksa dulu, dipukuli. Lah kamu sendiri dulunya dari golongan apa, Mas Siluman Kalajengking? Saya dulunya dari golongan jin. Oh, Tempat tinggal saya dulu itu di dekat rumahnya. di dekat rumahnya. Di dekat rumahnya itu ada kerajaan goib. Dari situlah saya tertarik ikut kepada dia. Memangnya di tempat kamu terdahulu sebelum di jasad Pak Sulyono ini, di dekat rumahnya itu, apakah wilayahnya angker atau masih perhutanan atau gimana sebenarnya? Iya, angker. Tapi manusia kan banyak yang mendatanginya. Apalagi setiap tahun. Ya, Oh, dirayakan besar-besaran di situ. tempat seperti ini ya saya maksudkan. Iya. Oh, tempat Orang itu. banyak yang meminta doa di tempat itu. Oh, loh. Hajatnya diungkapkan di tempat itu. Oh, begitu. Termasuk dia dulu. Oh, dia dulu berarti sering mendatangi tempat itu untuk mengungkapkan, "Mbah, saya Ya tolong tidak dibantu." terlalu sering. Tapi gimana? Tapi datang ke situ ya pernah. Wah, Membaca ini itu, melakukan ini itulah. Yang mereka merasa itu yang dilakukan itu benar dan sesuai gitu. iya. Padahal dulu itu kamu ditipu. Siapa yang menipu? Ya golongan kami, iblis-iblis juga. Oh, gitu. Semua Oke. orang yang datang ke situ ditipu semua. Ya. Terus ini, kamu punya nama enggak, Mas Siluman? Punya. Siapa nama kamu? Kalaje. Wah, susah sekali Ada. Kalajengking gitu. Ya, tapi sering dipanggil teman saya itu Kalaje. Oh, sesama golongan gaib pemanggilnya gitu. Terus ini Mas Kalaje, kamu dulu kan golongan jin, sekarang berubah menjadi siluman. Itu proses perubahan kamu dari golongan jin ke siluman itu memerlukan waktu berapa puluh tahun, berapa ribu tahunan. Tidak perlu bertahun-tahun, beribu-ribu tahun. Lalu Cukup 3 tahun saja saya sudah bisa berubah menjadi siluman. lewat cepat sekali. Ya, Faktor penyebab bisa menjadi cepat perubahan kamu dari golongan jin ke siluman itu apa? itu gara-gara teman kamu. Kenapa teman saya ini? Ya, karena saya sering membantu tubuhnya tanpa sepengetahuan dia. Saya diangkat dari golongan iblis menjadi siluman. Oh. Ya karena saya kan ya banyak menghasilkan sesuatu yang saya kasih dari kegolongan iblis. Oh gitu. Harus sukma kamu itu sudah saya setorkan kepada iblis 3. Loh, banyaknya. Lah tapi dia masih hidup ini. Ya masih. Ya kan masih ada sisanya. Lah terus iblis itu dari mana? Iblis yang menjadi juragan kamu. Itu dari mana iblisnya? Dari tempat itu juga atau dari benda kayak atau Tidak. dari tempat mana? Sebutkan lah. Ingat resikonya ya. Kalau kamu berbicara di sini bohong, bismillahirrahmanirrahim. Ya iblisnya itu ya yang tua-tua. Saya setorkan iblis-iblis yang tua-tua. Kamu lihat gak yang saya pegang? Ya lihat, saya tidak bakalan berbohong. Sini. Kalau kamu bohong, ini tak tancapkan di jantungmu, ambrol nanti. Ya silakan saja. Bukan hanya terpotong-potong, tapi ambrol dan langsung terlempar. Ya silakan saja. Oke. Saya akan mengetahui ini tempatnya di mana. Ya, Saya jadi sering garansi itu kesini. pedangnya Sallallahu alaihi Muhammad. Kamu sering ikut ke sini? Iya kan saya terikat di dalam jasadnya anak itu. Oke. Terus dulu proses kamu dari tempat itu
masuk dalam jasad ini tuh gimana prosesnya? Gara-gara dia datang lalu kamu masuk atau gimana sebenarnya? Bisa diceritakan sedikit. Yang paling utama, Mm-mm. saya masuk dalam jasadnya. Ah. Dulunya saya mengikuti saja, bukan masuk dalam jasadnya. Oh. Walaupun saya bisa keluar masuk. Ah. Tapi yang kemarin-kemarin saya kan ya tempat tinggal saya di dalam jasadnya anak itu. Oh. Ya dulu dia Hmm. itu sering membaca mantra-mantra. Oh gitu. Sebagai pelindungan di dalam tubuhnya maupun keluarganya supaya tidak diserang sama orang lain, Oh. tidak terkena santet. Hmm. Jaga tubuhnya dimanapun berada itu aman. Oh. Dari mantra-mantra yang dia baca itulah saya tertarik. Nah, saya mengikuti dia awal-awalnya. Mm-mm. Tapi setelah dia membaca mantra itu terus-menerus, Mm-mm. ya saya bisa masuk ke dalam jasadnya. Ada lubang, ada celah yang bisa saya tempati. Saya buat kerajaan. Oh. Dari situlah berjalannya waktu saya sering membantunya, ya walaupun dia tidak menyadarinya. Oh gitu. Tapi kan ya upah saya kan itu. Sukmanya saya ambil 1, Mm-mm. 2, 3 saya setorkan pada iblis. Wih. Setelah 3 saya setorkan pada iblis, saya diangkat menjadi siluman. Oh itu prosesnya. Terus ini saya agak melebar sedikit yang ingin saya tanyakan. Lah dulu ya dibaca Pak Suliono ini itu kamu sebut mantra. Memangnya yang kamu sebut mantra itu bacaannya itu sesuai syariat Islam kah atau berbeda kah atau gimana? Yang sesuai syariat Islam, Hmm. yang dianggap baik itu juga ada. Bacaan-bacaan dengan bahasa Jawa juga ada. Wih, bener gitu Pak? Dikasih sama orang, Oh, siapa? mendatangi seseorang, Orang disuruh sakti. membaca-baca. Orang sakti atau orang pintar? Orang sakti. Oh gitu. Oke. Makanannya itu gak akan habis. Ya kan habis. Terus ini Mas Kalaje, kamu berarti sudah lama di dalam jasad ini kan? Sesuai yang kamu ceritakan. Dan kamu sudah mengambil seperti itu. Lalu ini yang ingin saya tanyakan kepada kamu. Kenapa kamu lihat teman-teman saya? Ada teman saya juga Di mana? masuk ke dalam jasadnya anak itu, Anak yang mana? belakang saya. Yang mana ciri-cirinya? Ya di belakang saya ini. Pasukanmu. Teman saya bukan pasukan saya. Mau ikut gabung nggak? Jangan, biarkan saja dia di situ. Sekalian diajak ngobrol di sini baik-baik. Di situ saja. Nanti kalau kamu lupa kan ikut ke rumahnya dia. Jangan otomatis terikat. Dia bisa masuk dalam jasad orang-orang di sini. Jasad orang-orang di sini. Hebat sekali kamu. Siapa yang hebat? Kamu Wih, mana hebatnya? bisa Bisa apa-apa mengikat gini. golongan goib dengan mudah. Wih, Siapa kamu ini? Paito saya, bukan siapa-siapa. Saya ini nggak bisa apa-apa, kamu jangan muji-muji gitulah. Memang kenyataannya seperti itu. Saya itu nggak bisa Ngapain apa-apa, saya yang muji bisa orang? itu Allah. Karena melalui jalur guru saya kan gitu kan. Ya, saya tahu. Kamu ini mancing-mancing kok. Terus ini saya mau bertanya lagi kepada kamu Mas Kalaje. Berarti jika manusia melakukan kegiatan yang mereka anggap positif, membaca-baca sesuatu lah, bahkan kamu sempat menyebutnya tadi mantra. Iya, Itu berarti yang keluar dari bacaan-bacaan tersebut bukan dari golongan saya kah? bukan. Loh, lah kok bisa begitu? Jika orang itu mempunyai kedudukan di sisi Allah, pasti yang dia baca keluarnya dari golongan cahaya. Tapi jika manusia itu membaca bacaan seperti itu, tapi didasari dengan keinginan dunianya, pastinya dari golongan kami yang masuk, yang keluar di dalam mantra-mantra itu. Oh gitu. Jika didasari nafsu kalau begitu pada intinya.
Oh, itu ternyata niat yang salah gitu. Ya, salah besar itu. Selain itu, apakah ada harus syarat tertentu bacaan kan ya? Yang kamu sebut bahkan sampai sebut mantra itu, apakah ada syaratnya lagi? Harus menyambung ke atau harus gimana ke? Iya atau jelas, pastinya Gimana bacaan itu? yang dia baca yang pertama Mm-mm. itu ya didasari karena Allah Subhanahu wa taala. Itu satu. Dan bacaan yang dia baca itu ya harusnya ada yang menyambungkan. Oh, gitu. Yang menyambungkan itu dia seseorang yang kedudukannya sangat tinggi di sisi Allah. Jadi begitu. Nah dulu Pak Seliono kan punya guru juga katanya. Teman saya semua kamu itu tertipu. Syukur saja kamu bisa sampai sini. Ayah bener kamu. Kalau tidak ya kamu nanti linglung. Kalau enggak nanti linglung. Oke. Terus ini setelah kamu bekerja di dalam jasad ini, kamu dulu pernah membantu yang lebih spesifik, lebih khusus, lebih nyata itu apa? Kalau saya membantunya seperti itu saja, tapi kan ya makanan yang saya ambil kan banyak, tidak hanya anak itu saja, tapi keluarganya kan saya juga grogoti sari-sari pati tubuhnya. Keluarganya juga? Iya. Loh, lah kok curang sekali kamu. Ngapain curang? Ya bebas, golongan gaib tidak terlihat manusia kan bebas-bebas saja. Tapi kalau udah sampai sini, terpotong-potong loh. Kamu tahu kan undang-undangnya? Tahu. Oke. Saya kan tidak berbohong. Berarti kamu dulunya hanya membantu itu saja. Terus ini yang saya tanyakan tapi lagi. iblis-iblis yang ada di dalam tubuhnya kan banyak. Tidak hanya saya saja, saya kan hanya siluman. Lah iblis itu dari mana awal mulanya? Banyak, ada yang dari leluhurnya. Leluhurnya juga dulu sakti. Dan juga dari bacaan-bacaan kamu. Dia mendatangi orang itu kan ya ada gaib yang masuk di dalam jasadnya anak itu. Terikat perjanjian dari golongan iblis. Mendatangi orang-orang ya bagaimana maksudnya? Dukun, saya kan tadi sudah menyebutkan. Dukun Tanya lagi. saja kepada orangnya jika kamu tidak percaya. Lah ini ngomong orangnya di sini biar nanti menjawab saja gitu loh. Oke, paham ya kamu? Ya. Terus, yang pernah kamu ambil selain rusukmanya sudah apa saja? Sari-sari pati yang ada di dalam otaknya itu saya grogoti. Dan sisa-sisanya itu kan saya taruhi racun di dalam pikirannya itu. Di kepalanya ini? Iya, tapi sekarang sudah tidak ada, sudah dibersihkan dari golongan jaya. Rusukma saja yang masih ditawan dari golongan ini. 3 ya? Terus selain itu kamu kok membuat sakit di dadanya saat nafas di saat tertentu itu gimana cara kerja membuat sakit seperti itu? Iya, saya kan mempunyai teman banyak di kerajaan sana maupun di tempat tinggalnya itu kan banyak jin-jin fasik yang masih liar. Dari situlah saya memang terikat di dalam jasadnya anak itu. Tapi saya kan masih bisa berbicara. Masih bisa meminta bantuan dari golongan jin fasik maupun kerajaan saya terdahulu. Saya minta tolong. Ya, pada waktu saya meminta tolong, ya banyak goib-goib yang menyerbu ke dalam jasadnya anak itu maupun dalam rumahnya, mengganggu. Baru-baru saja saat tidak sebenarnya, tapi yang kemarin-kemarin itu kan ya fatal, sering. Lah itu kamu kok bisa sampai membuat sakit ini? Itu cara kerjamu apakah kamu makan di dalam tubuhnya atau kamu apakan? Gimana cara kerjamu membuat sakit seperti itu? Walaupun saya terikat di dalam jasadnya anak itu, tapi racun saya kan masih bisa dikeluarkan. Ya sisa-sisa racun saya keluarkan. Di dalam jasadnya? Iya. Ya akhirnya terjadilah dan dari teman-teman saya kan yang menyerang di dalam jasadnya anak itu kan ya banyak. Entah itu siluman ular melilit dadanya. Siluman ular? Iya. Siluman ular dari mana lagi? Ya teman saya di kerajaan saya dulu di kerajaan situ. Kamu di dekat rumahnya itu. Itu masih kuat di kerajaan yang tadi yang kamu maksud? Masih. Lah yang memperkuatnya selama ini apa? Kok bisa sampai masih kuat
energi negatif? Ya orang-orang di daerah itu sering mendoakan, sering merayakan, sering mengeluh-ngeluhkan bahwa tempat itu bisa mengabulkan segala hajatnya. Oh, jadi gitu. Dari situ energinya semakin kuat. Ya, Negatifnya bahkan semakin pekat. dipercaya, dikasih makan, ya tambah kuat kerajaan saya di situ. Terus ini, kamu kan dulu dari golongan jin. Sekarang sudah di-upgrade oleh iblis menjadi siluman. Sejatinya golongan jin dan juga golongan manusia itu kan diciptakan oleh Allah kan hanya untuk beribadah kepada Allah saja. Kamu nggak mau ibadah seperti jin-jin yang lain. Capek ibadah itu. Nah, kok bisa capek kenapa? Iya, ya capek setiap waktu. Harus jengkulit-jengkulitan ngapain? Harus jengkulit-jengkulitan. Oke. Lah terus dalam jasad Pak Suliana ini dari golongan cahayanya sudah banyak apa masih sedikit? Ya kadang banyak, kadang sedikit. Ya sudah, dicoba Pak, diminum air zam-zamnya. Jangan, minum. nanti saya sakit lagi. Di dada, sampai semprot di bagian dadanya. Biarkanlah. Kan sakit semua badan saya dipukuli ini. Dipukuli kamu dari golongan saya. Iya. Katanya kamu sakti. Kamu jengkulat-jengkulit. Ya kalau di luar saya sakti, kalau di sini hilang semua kekuatan saya. Ya sudah, ini kembali. Wah, pulih. Tolong lepaskan. Enak nggak disiksa kayak gitu? Kamu ini bodoh sekali. Mana ada disiksa enak. Lah kan saya tanya, enak enggak yang kamu rasakan? Ya jelas tidak. Lah kalau kamu menyiksa manusia juga rasanya seperti itu loh. Ya tidak apa-apa. Ya tidak apa-apa, ya sudah, biar suruh nyiksa dari kawan saya lagi kalau begitu. Jangan, ya. Tidak Lepaskan. enak disiksa itu. Lepaskan. Ya saya mau tunduk saja. Tunduk, benar ini. Iya, walaupun di dalam hati saya masih gerundel. Tidak apa-apa. Yang bikin gerundel hilang, hancur itu. Wah. Yang bikin gerundel hilang. Dari golongan jin maupun iblis ya di dalam hatimu sekarang meledak. Iya, agak mendingan. Kamu nggak lihat tuh pasukan Banoto yang gemuk, tolong hadir ke sini salah satunya. Perintah. Wah. Ini ya, kan? Saya lihat. Suruh kembali saja itu. Kenapa? Takut saya. Kembali. Wah. Dan juga ini ya, sebelum kamu Islam, tak tanya satu hal lagi. Pak Suliana ini kan sedang melaksanakan amaliyah di jenjang tertentu. Di momen ini rasa sakitnya itu yang paling sering ya? Iya. Goib yang di dalam jasadnya anak itu kan mesti kepanasan. Oh gitu ceritanya. Apa yang dia punya goib itu ya dikeluarkan semuanya. Supaya anak itu gagal menjalankan amaliyah yang benar. Itu tujuan dari golongan iblis. Ya. Maupun dari golongan kami yang masih fasik. Oke. Jika semakin hari dibuat seperti itu kan ya nantinya rasa semangatnya hilang atau gimana? Semangatnya hilang, jasadnya akan semakin melemah. Ya jika jasadnya sudah melemah, sudah sakit kan ya amaliyah itu kan tidak dijalankan. Ya, masuk akal. Masuk pikiran di akal manusia. Oke, boleh. Ya silakan itu teman-temanmu dipanggil semuanya. Kamu makan dulu. Sudah, nanti saja. Tolong itu teman-temanmu dipanggil semuanya. Kamu jadi kuat. Kekuatanmu langsung bertambah. Teman saya yang jadi jasadnya anak ini saja. Yang di kerajaan itu banyak sekali. Yang mau ikut saja, yang di kerajaan sana, yang tidak mau otomatis. Ya di sana semuanya di tempat tersebut sekarang juga. Maupun yang di dalam jasadnya anak ini dan keluarganya. Semuanya terikat jadi satu, tidak bisa mengganggu manusia yang mau tunduk dengan beliau sang yang Nurjahani Nirwana. Semua kekuatan bergabung jasadnya. baik dari Ajajil maupun iblis sekarang juga terputus dan bisa menyambung ke dalam goib-goib yang menghuni di kerajaan goib di sebuah tempat yang dimaksud dari siluman ini. Semua terputus. Allah.
tidak menyambung lagi dengan Azazil, tidak menyambung Teman-teman lagi saya dengan menyusup Dajjal. anak-anak ini semuanya di sini. Semuanya. Ah, Itu teman kamu enggak ya bikin kedip-kedip teman saya itu Om Wapres? mana? Itu yang bikin kedip-kedip. Bukan itu. Bukan. Bukan. Itu siapa? Siluman itu. Dari mana? Leluhurnya. Sekalian ya diajak dia itu. Tidak mau dia. Tidak mau terus meledak, terikat jadi satu, lempar. Sudah semua. Sudah. Dia menolak enggak tadi? Banyak Dia sekali. menolak berapapun Meminta jumlah perlindungan lapisannya, dari golongan semuanya iblis. yang minta perlindungan hancur. Allah. Perlindungan dari golongan iblis semuanya tidak tersambung lagi pada mereka semua terputus. Allah. Allah. Sallallahu ala Muhammad. Sudah ya. Tiga kataku ya. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah Asyhadu an la ilaha illallah. wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Astagfirullah rabbi Astagfirullah rabbi. min kulli dhanbin wa atubu ilaih. Min kulli dhanbin wa atubu ilaihi. Sallallahu ala Muhammad. 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 Sallallahu. Bismillahirrahmanirrahim. Allah. Semua syariat Islam komplit semuanya masuk. Allah. Amalnya dari Sang Hyang Nurjana Nirwana. Cita seluruh ilmuannya komplit, ilmu perang, ilmu tak makan, ilmu benteng, ilmu pengobatan dan seluruh ilmu lainnya semuanya masuk. Allah. Menjadi fresh, sehat, kembali ke wujud asalmu lagi. Allah. Sallallahu alaihi Terima Muhammad. kasih. Ikatan perjanjianmu dengan iblis-iblis yang di sana sekarang juga terputus, tidak akan menyambung lagi. Allah. Sallallahu ala Muhammad. Dan juga keislamanmu tertutup otomatis, yang bisa melihat hanya pasukan Sang Hyang Nurjana Nirwana. Dan kekuatanmu langsung berlipat, jadi sangat kuat, lebih kuat daripada iblis yang menghuni tempat-tempat kerajaan gaib yang ada di sana yang masih fasik. Kekuatanmu sekarang berlipat mencapai 10.000 tingkat lebih tinggi. Sallallahu ala Muhammad. Ya. Otomatis tidak akan terkalahkan, pasukanmu akan terupgrade semuanya kekuatannya, pasukanmu. Sallallahu ala Muhammad. Jumlahnya juga. Sebelum itu kembalikan dulu yang pernah kamu ambil dari jasadnya. Ya. Semua yang pernah saya ambil, yang saya ambil dari jasadnya anak itu maupun yang ada di keluarganya, semuanya keluar. Bismillahirrahmanirrahim. Semua roh sukma Pak Seliana tiga-tiganya yang ditawan dari golongan iblis sekarang juga terbebas kembali. Allah. Ikatan perjanjiannya yang menawan roh sukma itu sekarang juga terputus. Berapapun jumlahnya, berapapun lapisannya. Allah. Sallallahu alaihi Muhammad. Semua kotoran saya beserta kerajaan yang di dalam jasadnya anak semuanya, itu dan keluarganya maupun yang di dimanapun, dalam rumah, luar rumahnya semuanya. Semuanya tarikan saya terlepas dari golongan iblis tadi semuanya. Rosukmanya sudah kembali ganti-gantiannya. Sudah. Benar enggak? Tapi banyak yang lubang-lubang. Otomatis semua rusukma yang berlubang ditutup oleh dari Ya. ditutup rapat, celah-celah dari golongan gaib yang berlubang sedikit pun yang bisa dimasuki otomatis tertutup. Tidak akan bisa dimasuki lagi dan lebih kuat lagi. Oh, Allah, sallallahu alaihi wasallam. Jadi fresh, sehat. Yang juga jadi fresh. Sallallahu alaihi Muhammad.
Terima Sudah kasih. semua. Sudah, Kotoranmu sudah. saya ambil. Yang kamu rusak itu di dadanya. Sudah disembuhkan. Sudah. Sudah disembuhkan dari golongan cahaya. Selain kamu, ada lagi enggak dari golongan gaib lain yang membuat sakit di situ, di dada itu? Yang membuat sakit? Tidak ada. Tidak ada, hanya kamu saja. Kamu punya pesan enggak bagi Pak Suliono ini? Ya, Kepada pesan orangnya? saya selalu semangat, istiqomah, apapun yang terjadi, tidak usah terlalu dipikir secara dalam. Tetap dilanjutkan. Seperti itu saja. Dia kan juga sedang menjalani amalia dari beliau. Ya, kamu juga seperti itu, tetap semangat. Seperti kawan-kawan yang lain itu, pasukan-pasukan lain. Ya, saya mau bergabung Sama dengan siapa? pasukan macan. Pacarnya Mbak Noto? Ya, Kamu digigit takut enggak nanti? tidak, sudah berteman. Oke. Ya sudah, itu pesan kamu yang paling penting. Udah sembuh total enggak itu? Dilihat dulu loh. Sudah, benar. Masih ada ikatan Dengan leluhurnya. Ya sudah, ikatan perjanjian dengan leluhurnya tolong dibantu diputuskan. Tentang dulu sedikit semua ikatan perjanjian dengan leluhur dari Pak Suliono yang membuat sakit ini semua terputus. Putus berapapun jumlah ya mau bisa aja semuanya. Ambil sekalian itu, jadikan pasukanmu jika mau, jika tidak otomatis dilempar saja perintah. Dan besok ini semuanya hancur. Sisa Sudah ini kotoran-kotorannya. ada. Copy paste 3S. Saya membangkang menolak terus meledak. Sudah semua. Sudah. Yang kamu lakukan jadi pahala semua buat kamu. Allah rasakan nikmatnya sallallahu alaihi Muhammad. Sudah, terima kasih banyak. Ya, Seperti itu, kamu sekarang jadi jin lagi kan? alhamdulillah. Kamu sudah berpesan seperti itu, terima kasih. Dan sekarang saatnya berjuang di luar, seperti kawan-kawan yang lain. Ya, Salam dulu sama Mbak Noto, pasukan macan, komandan pasukan macan itu. assalamualaikum Tidak salah lirik lah, wabarakatuh. tangkap. Izin berjuang di daerah Anda. Ya, Sudah diizinkan? sudah diizinkan. Ya sudah. Ya sudah. Silahkan sebelum kamu keluar kotoran dalam jasad mediator yang masuki di teman-teman saya dikeluarkan semuanya ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah sudah. Sudah lagi berbuatmu. Terima kasih. Monggo silahkan. Saya pamit dulu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat? Sehat Mas? Nggih. Gitu Pak. Dulu dari lelaku yang Anda lakukan sendiri dan alhamdulillah sekarang bertobat. Jadi clear, jadi mengetahui bahwa yang seharusnya dilakukan itu bagaimana dan kedepannya apa. Sudah paham tadi ya? Ya, ini juga bagi para pemirsa seperti itulah jika kita melakukan sesuatu baik itu ibadah apapun yang kita laksanakan kok niat kita itu salah ataupun keliru, jika kita masih diberikan kesempatan oleh Allah umur yang panjang, segeralah diperbaiki, bertobat melalui jalur yang benar-benar ada sambungannya dan memang benar-benar diridhoi oleh Allah. Itu saja pesan dari kami. Dari sini apabila banyak kesalahan tutur kata tingkah laku itu mutlak kesalahan kami. Apabila ada sebuah kebenaran itu datangnya dari Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, rahayu, rahayu.